Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak, kita perhatikan brosur hari ini, Ahad 6 Juli 2025, yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah, dengan mengambil tema Ma'rifatullah, mengenal Allah, bagian ke-21. Allah Maha Lembut, Maha Penyantun. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya dengan ikhlas akan dilipat gandakan pahalanya. Namun Allah juga mengingatkan agar tidak merusak sedekah dengan menyakiti penerima atau mengungkit-ungkit pemberian. Di sini sifat Al-Halim Allah tampak pada dua hal. Pertama, dalam kesabarannya menerima amal hamba meskipun disertai kekurangan selama niatnya tulus. Kedua, dalam kelembutannya menasihati tanpa celaan keras, seolah Allah berfirman, Aku maha penyantun terhadap ketidaksempurnaan amalmu, maka bersikaplah santun pula kepada sesama. Bahkan terhadap orang yang belum mampu bersedekah, Allah tetap memuji mereka yang mengucapkan kata-kata baik dengan penuh kesabaran. Inilah wujud kesantunan ilahi yang tidak hanya memaafkan ketidaksempurnaan, tetapi juga membimbing dengan lembut menuju akhlak yang lebih mulia. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha khina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101 sampai 102. Ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya bijak dalam bertanya, terutama mengenai hal-hal yang jika dijawab bisa menimbulkan beban atau kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Allah menegur sebagian kaum muslimin yang banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu atau belum waktunya dijelaskan. Namun, Dia tidak langsung menghukum mereka. Sebaliknya, Allah menunjukkan sifatnya sebagai Al-Halim, yaitu Maha Penyantun, dengan memaafkan sikap mereka yang terburu-buru dan kurang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa Allah memahami kelemahan manusia dan memberi mereka kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dari sifat ini, kita diajarkan untuk tidak mudah tersinggung, tidak cepat menghukum atau menyalahkan orang lain ketika mereka kurang tepat dalam bersikap, melainkan menghadapi dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan kelembutan, sebagaimana Allah memperlakukan hambanya. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, yakni berupa surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat, yakni ke surga, yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Hajj ayat 58 sampai 59. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sifatnya Maha Penyantun melalui janjinya kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian meninggal atau terbunuh, bahwa Dia akan memberikan rizki yang baik di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat. Di sini sifat Al-Halim Allah termanifestasi atau terwujud tampak secara nyata dalam dua bentuk kesantunannya. Pertama, dalam kesabarannya mengaruniai balasan berlipat meskipun amal hamba mungkin terbatas. Kedua, dalam kelembutannya menyediakan tempat yang mulia bagi mereka yang mungkin lemah secara fisik tapi kuat dalam iman, sebagaimana firman-Nya, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat 58. Ayat ini secara khusus menekankan bagaimana Allah sebagai Al-Halim tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani hambanya, tetapi dengan penuh kesabaran juga menyiapkan ganjaran spiritual yang jauh melebihi perjuangan mereka, mencerminkan kesantunan ilahi yang sempurna dalam menilai dan membalas setiap usaha hambanya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum
wa may yuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taghabun ayat 16 sampai 18. Dalam ayat ini Allah mendorong hamba-hambanya untuk bertakwa sesuai kemampuan, mendengar, menaati, dan bersedekah sebagai bentuk kebaikan bagi diri sendiri. Allah juga menjanjikan balasan yang berlipat ganda atas amal kebaikan serta ampunan atas dosa-dosa, menunjukkan kelembutan dan kesantunannya sebagai Al-Halim. Dia tidak menyegerakan hukuman atas kelalaian manusia, namun justru membuka peluang ampunan dan mengganti amal kecil dengan pahala besar. Sifat Al-Halim atau Maha Penyantun ini mengajarkan bahwa Allah sangat sabar terhadap kekurangan hambanya, memberi ruang untuk bertaubat dan terus berbuat baik. Oleh karena itu, kita pun diajarkan untuk meneladani sifat ini dengan bersikap sabar, tidak mudah marah, serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah dan memperbaiki diri. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Katakanlah, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengetahui tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 42 sampai 44. Dalam Surat Al-Isra ayat 42 sampai 44, Allah Subhanahu wa taala menampilkan sifatnya sebagai Maha Penyantun melalui penegasan tentang keesaan dan kemahakuasaannya di tengah penyangkalan orang-orang kafir. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa seandainya ada Tuhan lain selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Namun kenyataannya seluruh alam semesta tunduk dan bertasbih mujinya. Bahkan makhluk yang tidak terlihat oleh manusia pun senantiasa menyucikan Allah dengan penuh kepatuhan. Di sini sifat Al-Halim Allah terlihat dalam kesabarannya yang luar biasa menghadapi kekufuran manusia. Meskipun mereka mengingkarinya, Allah tidak serta-merta menghancurkan mereka, melainkan membiarkan alam semesta menjadi bukti nyata keesaannya. Lebih dari itu,
Allah tetap memberikan kesempatan kepada hambanya untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang terhampar di jagat raya, sambil terus memelihara dan mengatur seluruh ciptaannya dengan penuh kasih sayang. Kesantunan ilahi ini juga tercermin dari cara Allah membiarkan makhluknya, termasuk yang tidak berakal, tetap bertasbih menurut caranya masing-masing, menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam memperlakukan setiap ciptaannya sesuai dengan keadaannya. Dengan demikian, ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Allah sebagai Al-Halim tidak hanya bersabar terhadap kedurhakaan manusia, tetapi juga mengatur seluruh alam semesta dengan penuh kelembutan dan hikmah, memberi waktu dan kesempatan bagi hambanya untuk kembali kepada kebenaran sebelum datangnya hari pembalasan. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 41. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya yang mampu menjaga keseimbangan dan keberlangsungan alam semesta. Langit tidak runtuh, bumi tidak terguncang lepas dari orbitnya, dan seluruh sistem kehidupan tetap stabil karena kekuasaan dan penjagaannya yang sempurna. Meski manusia sering lalai, bermaksiat, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang besar ini, Allah tetap menahan murkanya. Ia tidak langsung menghukum, padahal Dia berkuasa untuk melakukannya kapan saja. Sifat Al-Halim yang ditunjukkan dalam ayat ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini tidak lepas dari kemurahan dan kesantunan Allah. Tidak jarang kita melanggar aturannya atau mengabaikan perintahnya, tetapi Allah tetap memberi kita waktu, rezeki, dan peluang untuk bertaubat. Bahkan alam ini tetap ditundukkan untuk kepentingan manusia, meskipun sebagian besar dari mereka kufur terhadap nikmat-Nya. Ini menunjukkan betapa luasnya kesabaran dan kasih sayang Allah sebagai Al-Halim atau Maha Penyantun. Dengan meneladani sifat-sifat Allah Al-Latif, yakni Maha Lembut, dan Al-Halim, Maha Penyantun, seorang hamba Allah dan pengemban amanah dakwah dituntut untuk menghadirkan kelembutan hati dan kesabaran jiwa dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat. Di tengah realitas umat yang sangat majemuk, baik dari segi latar belakang sosial, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman agama, maupun kondisi psikologis dan masalah yang dihadapi, seorang pengemban amanah dakwah tidak cukup hanya bermodalkan ilmu dan semangat, melainkan juga harus menghiasi dirinya dengan kasih sayang, empati, dan kelapangan dada. Sifat Al-Latif mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki sisi lembut yang bisa disentuh dengan pendekatan yang halus dan penuh pengertian. Sedangkan sifat Al-Halim mengajarkan bahwa kemarahan dan hukuman bukanlah pilihan utama dalam menghadapi kekeliruan umat, melainkan kesabaran dan kearifanlah yang lebih utama untuk memperbaiki dan membimbing mereka. Dalam proses dakwah, kita dituntut untuk lebih mengedepankan kasih sayang daripada kemarahan, memahami daripada menyalahkan,
serta membimbing daripada menghukum. Sebab pada hakikatnya setiap insan adalah makhluk yang sedang dalam proses menuju perbaikan, bergerak secara perlahan di bawah naungan rahmat Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Bila Allah saja tidak serta-merta menghukum hambanya meskipun banyak yang durhaka, maka apalagi kita sebagai hambanya tentu lebih patut untuk bersikap sabar, toleran, dan penuh belas kasih. Dakwah yang dilandasi al-mawaddah fil qurba, kelembutan dan kesantunan, akan lebih menyentuh fitrah dan hati manusia, serta membuka pintu perubahan atau at-taghyir, karena hati manusia tidak bisa dibuka dengan kekerasan, melainkan dengan akhlak mulia yang merupakan cerminan dari sifat-sifat luhur Allah yang kita teladani. Dalam menjalankan kehidupan, terlebih dalam berinteraksi dengan sesama, Islam sangat menekankan pentingnya kelembutan dan kasih sayang. Sifat ini bukan hanya menunjukkan akhlak mulia, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan pertolongan Allah. Rasulullah SAW sebagai teladan utama umat manusia mengajarkan bahwa kasih sayang, kelembutan adalah kunci yang membuka banyak kebaikan, bahkan lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan oleh kekerasan. Hal ini tergambar jelas dalam sabda beliau, Ana Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang dan senang kepada kasih sayang, dan Dia memberi kebaikan pada kasih sayang itu apa-apa yang Dia tidak berikan kepada kekerasan, dan tidak pula Dia berikan kepada apapun selainnya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2003 nomor 77. An Abi Darda'i anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man u'tiya hazzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu minal khairi wa man khurima hadzahu minar rifqi faqad khurima hadzahu minal khairi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang diberi bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia telah diberi bagiannya berupa kebaikan. Dan barang siapa yang terhalang dari bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia terhalang dari bagiannya berupa kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 248 nomor 2082, hadis hasan sahih. An Aisyah zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali ia pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya tercela. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2004 nomor 78 bersambung.